Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini melakukan inspeksi mendadak bea cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sidak Menteri Keuangan kali ini adalah untuk menindaklanjuti informasi bahwa terjadi hambatan logistik penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Ada peningkatan jumlah barang masuk, sementara banyak barang yang sudah bisa diambil, tetapi tidak diambil importir. Akibatnya terjadi penumpukan barang. Menteri Keuangan menyatakan akan ada regulasi denda untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barang di bea cukai. Jadi penumpukan di Tanjung Priok, suratnya yang belum diproses sampai 3.000 surat, dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai barang bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat sini kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaikan cepatnya sih. Sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana ngitungnya. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah, apa katanya sebetulnya untuk saya nggak masuk akal, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini. Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importernya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar atau jangan tiba-tiba semuanya dendanya berlipat-lipat. Tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian kita kejar orangnya, mungkin kira saya setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi. Artinya? Artinya 1 bulan ya Pak? 1 bulan baru didenda gitu Pak? Ini masih hitung-hitungan. Hitungan saya sih udah kalau sebulan di sini kan kelamaan kan. Udah lama banget. Karena mereka mungkin ngitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana. Tapi kan menghambat kinerja pelabuhan jadinya. Jadi akan saya usahakan itu di sini sedikit mungkin. Ini berkaitan dengan sama impor yang tinggi di bulan April Pak. Di April. Katanya begitu, impornya tinggi di bulan April, Mei. Jadi kalau itu sih bagus tandanya, tapi kita harus siap, ya nggak boleh barangnya menembus sebanyak ini. Jadi kita maintain di level yang normal. Kalau kurang orang saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan atau Semarang atau Banten. Apa dulu kan banyak hanya negara yang report kalau memang barangnya lebih atau penemuannya Gimana? dari Gerhana Segara ini sendiri yang memang melaporkan, kan doknya banyak nih untuk PPNT seperti ini banyak di pelabuhan. Enggak, dia nggak melaporkan. Dia saya datang aja sini kebetulan yang dibuka yang Gerhana Segara tadi. Jadi kebetulan ya saya lihat sebentar barangnya apa, ya sesuai lah dengan kata pemeriksa, sudah sesuai dengan dokumennya. Tapi nanti harga diperiksa di tempat lain lagi. Itu yang kita akan pakai AI supaya jangan ada under invoicing. Itu mungkin utamanya. Jadi yang penting ini, ketika domestik ekonomi meningkat, impor meningkat, jangan sampai itu menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan biaya logistik terkendali. Saya nggak lihat satu. Tadi saya lihat tadi ada bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana numpuk ya. Tapi yang saya lihat tadi bahan baku kulit, under the blender, ada lagi matras karet, yang terakhir ada marmer atau batu ganis di situlah. Itu bukan menumpuk ya. Saya nggak tahu itu yang menumpuk apa enggak. Tapi kita percepat.
Sebelum sidak ke Bea Cukai Tanjung Priok, Menteri Keuangan Purbaya menghadiri rapat evaluasi ekonomi bersama DPR RI dan Bank Indonesia di Gedung Nusantara 3 DPR. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk menjaga nilai tukar rupiah. Dalam rapat evaluasi yang digelar pagi tadi, Menteri Keuangan Purbaya hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam rapat disepakati sejumlah kebijakan memperkuat koordinasi fiskal dan moneter untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Pemerintah merespons anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi, Menteri Sekretaris Negara menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih, mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026 yang menembus level 18.049 per dolar Amerika Serikat. Dalam keterangannya, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih. Hal ini mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens. Ia memastikan pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Adapun sebelumnya rupiah spot ditutup di level 18.049 per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan Kamis 4 Juni 2026 atau melemah 0,45% dari sehari sebelumnya di posisi 17.967 per dolar Amerika Serikat.
Level tersebut tercatat sebagai posisi penutupan rupiah yang terlemah sepanjang sejarah. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak pelemahan rupiah terhadap industri farmasi. Hal tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan industri serta harga obat di pasaran tetap stabil. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyiapkan sejumlah kebijakan relaksasi bagi industri farmasi untuk meredam dampak pelemahan rupiah terhadap pasokan bahan baku dan harga obat. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah agar pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku maupun operasional industri farmasi nasional. Salah satu langkah yang disiapkan BPOM adalah memberi fleksibilitas lebih besar kepada industri untuk mengganti pasokan bahan baku tanpa proses perizinan yang panjang. Hal ini juga memudahkan perusahaan farmasi mencari sumber bahan baku dari negara lain ketika terjadi kenaikan harga atau gangguan pasok dari pemasok tertentu. Kami dari Badan POM ingin membantu pemerintah semaksimal mungkin supaya dampak dari pelemahan rupiah itu tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku kita, dan kita berharap juga tidak berdampak signifikan terhadap apa yang kita sebut dengan industri farmasi kita. Caranya dengan yang saya sebutkan tadi, variability aturan yang berhubungan dengan kebijakan yang dulunya sangat rigid. Yang kedua tentu perubahan pergantian bahan baku khususnya yang berhubungan dengan kemasan, kita juga signifikan akan membuatkan aturan mempermudah industri. Seperti diketahui, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menyentuh angka lebih dari Rp18.000. Pelemahan terjadi lantaran sentimen dari global maupun domestik. Sementara itu, pelaku industri farmasi mengakui pelemahan rupiah memberi tekanan karena sebagian besar bahan baku obat dalam negeri masih impor. Direktur Utama PT Veron Par Pharmaceutical Beni Sutisna Suwarno menyebut komponen bahan baku impor menjadi salah satu faktor biaya terbesar dalam produksi obat. Meski demikian, sejumlah kebutuhan lain seperti bahan kemasan masih dipasok dari dalam negeri. Di sisi lain, menyangkut potensi kenaikan harga obat, Beni menyebutkan kenaikan harga obat merupakan keniscayaan di tengah kenaikan harga bahan baku dan logistik. Namun pihaknya berupaya untuk memperkuat pasar ekspor guna memperoleh pendapatan dalam dolar Amerika sehingga dapat membantu mengimbangi kenaikan biaya impor. Kita tahu bahwa Indonesia masih sangat tergantung bahan bakunya itu dari impor ya. Jadi kalau kita komponen raw material, tentu saja komponen yang paling tinggi itu adalah dari luar negeri ya. Tetapi bahan itu kan bukan cuma raw material, tetapi kan ada packaging material. Packaging material kita semua sumbernya dari lokal, baik itu dus, PVC dan lain sebagainya, kita lokal. Jadi lumayan tidak terlalu dominan lah ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga berdampak pada produksi tahu Cibuntu, Kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini disebabkan kenaikan harga kedelai impor yang sebelumnya Rp9.000 per kilogram pada Maret lalu dan kini tembus mencapai Rp11.000 per kilogram. Meski para produsen tahu dan tempe belum menaikkan harga jual dagangannya, namun keuntungan yang mereka dapat turun drastis, bahkan hanya cukup untuk bertahan agar produksi tetap berjalan. Terkait hal tersebut, para produsen tahu dan tempe minta pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menstabilkan harga kedelai. Jika harga terus melambung, mereka mengancam akan demo, turun ke jalan dan mogok produksi. Karena ya sekarang ini banyak yang udah mulai merugi juga ada, dan yang kalau berkurang udah pastilah keuntungannya berkurang. Tapi sebagian masih tetap bertahan, banyak yang bertahan. Semuanya masih bertahan. Bertahan semuanya. Cuman ya kalau terus naik begini ya mungkin ada yang nggak bertahan, ada yang nggak bisa bertahan, ada pasti. Harga minyak kita di Jakarta dan sejumlah daerah semakin tinggi. Sementara stok minyak kita 1 liter sudah lama tidak tersedia di pasaran. Dan berikut ini laporan rekan Yasmin Atania dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat pada Sabtu pagi tadi.
Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, harga minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita di pasar tradisional naik di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat mengeluh karena harga merek lain dan curah juga melambung tinggi. Harga minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Pasar Rebo, Purwakarta saat ini dijual pedagang Rp22.000 per liter. Harga ini naik jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Selain itu, harga minyak goreng lain yakni minyak kemasan dan minyak curah juga melambung. Saat ini minyak kemasan rata-rata naik Rp6.000 per liter, sedangkan minyak curah naik antara Rp3 hingga Rp5.000 per kilogram. Kondisi ini membuat masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, mengeluh. Harga itu standar aja yang ukuran yang pegawai sedang gitu. Kalau bagi yang banyak penghasilan kayaknya oke lah, mampu. Bagi yang kalangan bawah merasa berat. Kenaikan harga minyak kita membuat sejumlah pedagang heran. Mereka menduga subsidi dicabut oleh pemerintah. Dampak mahalnya harga minyak kita dan minyak goreng lain membuat omset turun hingga 30%. Sementara itu, selain minyak kita dan minyak goreng kemasan serta curah, harga kacang-kacangan juga naik. Saat ini kacang tanah dijual Rp38.000 per kilogram, sedangkan normalnya Rp35.000. Kacang hijau juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, petugas menyita sejumlah moge dan 2 unit mobil sport. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Usai penetapan tersangka, tim penyidik KPK menggeledah rumah Silmi Karim di Brawijaya, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan 5 jam tersebut, KPK mengangkut 2 mobil mewah, 4 motor gede, dan sejumlah sepeda. Kuasa hukum Silmi Karim, Sahala Sihaan, mengatakan jika kliennya tidak keberatan terhadap penggeledahan dan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan. Ya, tentunya ada. Itu yang tadi saya jelaskan, bahwa kami memberitahukan kepada penyidik, kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHP itu sendiri. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penggeledahan dimaksudkan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait penyidikan kasus. Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan keimigrasian, pasca KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, hari ini tim langsung melakukan penggeledahan, yaitu di rumah salah satu pihak tersangka, Saudara SK, yang berlokasi di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Adapun penggeledahan ini tentunya untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan perkara ini, di mana rumah SK merupakan salah satu titik yang disegel dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan kemarin. Saat ini penyidik masih melakukan penggeledahan, kegiatan masih berlangsung, nanti kami akan update terus perkembangannya. Diketahui, Silmi Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Dari Jakarta, Selena Yahya, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Dalam sepekan ini, 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana CS serta mantan Wamen IMIPAS Silmi Karim terjerat dugaan korupsi di 2 kasus berbeda. Menanggapi hal ini, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menilainya sebagai langkah yang bagus sebagai evaluasi total bagi pemerintah. Ya, memang itu sebuah evaluasi total dari pemerintah. Saya kira sangat bagus.
Kawasan Gelora Bung Karno hari ini padat, sejumlah acara mulai dari konser hingga event olahraga digelar pada hari ini. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Meski rupiah sedang melemah dan situasi ekonomi melambatkan lajunya, namun jalan-jalan akhir pekan jangan sampai ketinggalan. Salah satu destinasi yang asik untuk menghabiskan akhir pekan adalah di Aviary Park di Bintaro, Tangerang Selatan. Di tempat wisata Aviary Park, para pengunjung terutama keluarga bisa menikmati wisata satwa dan ekologi. Berbagai satwa yang tidak biasa kita temui sehari-hari dapat kita jumpai di sini, seperti burung pelikan hingga keledai. Selain satwa, pengunjung juga dapat menaiki perahu mengelilingi telaga dan adventure kecil-kecilan dengan kendaraan ATV. Tempatnya yang asri bisa membuat para pengunjung betah menikmati suasana. Pemirsa, jalan-jalan tanpa harus merogoh kantong yang dalam bisa dilakukan di dalam kota. Di Jakarta, salah satu tempat menghabiskan waktu liburan adalah Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta. Ya, inilah pemirsa Taman Bendera Pusaka yang baru saja diresmikan beberapa waktu lalu oleh Gubernur Jakarta. Berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektar, taman ini merupakan penggabungan 3 taman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Kawasan Taman Bendera Pusaka beroperasi 24 jam dan menyediakan sejumlah fasilitas seperti olahraga dan kolam. Ya, dan pemirsa, malam minggu menjadi waktu yang tepat bagi Anda yang ingin berkunjung ke Taman Bendera Pusaka. Karena setiap Sabtu malam akan ada pertunjukan yang bertajuk Cahaya Pusaka Nusantara. Ya, beginilah keindahan pertunjukan lighting spektakuler saat uji perdana di Taman Bendera Pusaka Blok M, Jakarta Selatan pada Sabtu 16 Mei lalu. Sesuai dengan namanya, pertunjukan ini menampilkan permainan lampu, musik, dan air mancur yang digelar di area danau. Pertunjukan Cahaya Pusaka Nusantara akan meramaikan malam minggu di Taman Bendera Pusaka. Nah, pemirsa, akhir pekan ini beberapa event besar sekaligus digelar di Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta Pusat. Ya, ada beragam event yang digelar di kawasan GBK pada hari ini dan besok. Mulai dari konser musik, turnamen bulu tangkis internasional hingga kompetisi e-sport. Nah, pemirsa, dengan digelarnya sejumlah event besar sekaligus, kawasan Senayan Jakarta Pusat tampaknya akan ramai di akhir pekan ini, baik di area venue maupun lalu lintas sekitarnya. Bagi Anda yang berencana bepergian dan melintasi kawasan GBK akhir pekan ini, disarankan untuk bijak memilih transportasi yang Anda harus tumpangi begitu ya, supaya tidak terjebak macet. Nah, untuk melihat keramaian di sana, kita akan bergabung dengan rekan Ismalia Medasari di GBK Senayan, Jakarta Pusat. Selamat sore Ismalia, bagaimana situasi terkini di GBK saat ini? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Aduh David, kalau misalnya David tanya gimana situasi di GBK saat ini, situasinya ramai sekali karena memang di pekan ini banyak sekali event yang digelar di area Gelora Bung Karno. Salah satunya event konser musik yang mendatangkan boy group dari Korea bernama EXO. David tahu EXO nggak? Karena di sini banyak sekali. Tadi saya sudah bertemu fans-fans EXO di sini yang bernama EXO-L. Mereka banyak datang dari tidak hanya dari Jakarta saja, namun juga dari luar Jakarta
Jakarta seperti Jawa Timur, dan mereka juga di sini menantikan idola mereka untuk menyanyikan lagu-lagu favorit EXO. Karena kalau misalnya saya yang tahu David, ini ada beberapa lagu EXO yang cukup populer di Indonesia. Ini berjudul Overdose, ada juga Loto. Ini nanti mereka semua EXO-L akan bernyanyi bersama dengan idola mereka. Dan untuk saat ini Open Gate memang dilakukan di Indonesia Arena, di area Gelora Bung Karno. Ini Open Gate dilakukan pada pukul 15 dan nantinya konser akan berakhir pada pukul 18.30. Dan juga David, kalau misalnya saya bisa menggambarkan situasi di sini, EXO-L ini bernuansa biru-biru. Saya juga kurang paham ini kenapa mereka bernuansa biru-biru. Mungkin mereka janjian ya David ya untuk menonton konser EXO di Gelora Bung Karno. Dan juga selain ada konser EXO di sini juga ada konser artis dari lokal, yakni ada Raisa juga. Di sini juga ada pameran Indofest, dan juga di sini ada turnamen bulu tangkis seperti itu yang menyebabkan Gelora Bung Karno ini ramai di pekan ini. Dan juga masyarakat yang mau mengunjungi area Gelora Bung Karno atau juga sekitarnya untuk bisa lebih bijak memilih kendaraan seperti menaiki kendaraan umum ini untuk bisa mengurai kemacetan di sekitar Gelora Bung Karno dan juga daerah Senayan. Kembali ke Anda David. Baik Ismail ya, EXO ya tentunya saya tahu dong itu EXO ya. Ada EXO juga, BTS juga, ada Blackpink juga ya. Tapi kita senang banget karena Jakarta akhirnya semakin ramai. Terima kasih, selamat bertugas kembali Ismail ya. Dan pemirsa, selanjutnya mari kita simak pantauan arus lalu lintas di sore hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Senayan, Jakarta, masih sekitaran situ juga. Selamat sore, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih David, Silahoy dan pemirsa. Pada sore hari, aktivitas kendaraan di kawasan ini memang dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Kami akan menunjukkan secara real time dibantu juru kamera Nova. Dan seperti yang terlihat saat ini arus lalu lintas dari arah Blok M ataupun dari arah Senayan yang akan mengarah lurus melintasi kawasan Asia Afrika ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang untuk saat ini perlambatan kecepatan kendaraan ini terjadi pada kawasan pintu 10. Selepas pada pintu 10 ini lalu lintas dapat terurai. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal yang sama untuk arus lalu lintas dari pintu 10 yang akan mengarah ke arah Blok M melintasi jalur Senayan City ini memang mengalami perlambatan kecepatan kendaraan pada antrian pintu masuk. Ada anggota kami yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan juga untuk pemirsa yang akan melakukan perjalanan ataupun mengunjungi Senayan pada acara yang digelar pada kawasan Senayan, yaitu konser EXO maupun yang akan mengikuti Indonesia Open 2026, Grand Final PUBG Mobile, dan juga konser Raisa serta 10 Year Basketball. Tentunya kami harapkan Anda tetap tertib sehingga kegiatan pada kawasan Gelora Bung Karno ini juga berjalan dengan aman dan lancar. Ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Semanggi melalui jalan Tapal Kuda ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Jalan Gelora hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan pada pertemuan arus kendaraan di ruas jalan ataupun pada lampu traffic light. Dan besar harapan kami Anda tetap menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda saat melintasi pintu 10, mengingat memang aktivitas masyarakat ataupun kendaraan yang keluar masuk GBK juga cukup ramai.
Dan juga bagi Anda yang akan beraktivitas ke arah GBK, kami sarankan untuk dapat menggunakan transportasi umum agar terciptanya kelancaran, mengingat memang kantong-kantong parkir sangat terbatas. Kemudian juga bagi Anda yang akan melintasi saja, kami sarankan untuk mencari jalur alternatif lain, sehingga hal ini juga menciptakan perjalanan yang aman dan juga lancar, tidak menimbulkan kepadatan yang signifikan pada kawasan Gelora Bung Karno. Sebagai informasi juga bahwa Korlantas Polri akan menggelar operasi Patuh yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni hingga 21 Juni mendatang, di mana pada pelaksanaannya akan ada pelaksanaan tilang melalui etle, di mana etle ini 60%, 30% tilang manual, dan 10% akan dilakukan teguran. Tentunya pada pelaksanaannya nanti kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, dan kami juga mengharapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu tertib untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Kembali ke David di studio, silakan. Ya, tampaknya mendingan pilih pakai transportasi publik ya. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Senayan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Ledakan drone laut milik Ukraina terdengar keras di tengah laporan jurnalis di Pelabuhan Konstanta, Romania. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Pemirsa, secara mengejutkan, Ukraina mengajak Rusia duduk bersama membahas gencatan senjata kedua negara. Українки сьогодні вдалося повернути додому 209 наших людей. 205 військових, які були в полоні, більшість. Hal ini terungkap usai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melayangkan surat terbuka yang mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera mengakhiri perang yang telah berkecamuk selama 4 tahun. Zelensky bahkan mengusulkan pertemuan tatap muka langsung sekaligus menyatakan kesiapannya melakukan gencatan senjata total. Putin pun sempat menanggapi bahwa Rusia juga ingin mengakhiri perang. Dia bahkan bersyukur jika perang bisa segera berakhir. Ми говорили з ними напередодні 9 травня, політичне гарантування, що домовленості були. Drone laut Ukraina meledak di kawasan Pelabuhan Konstanta, Rumania pada Jumat pagi. Drone tersebut diduga mengalami error akibat peperangan elektronik Rusia. Ya, ini dia pemirsa detik-detik saat drone milik Ukraina meledak di Pelabuhan Konstanta, Rumania pada Jumat pagi. Peristiwa ini menjadi sorotan Komisi Eropa dan juga dunia. Ledakan tersebut diduga karena drone kehilangan kendali akibat peperangan elektronik Rusia, sehingga drone yang semula akan beroperasi ke Laut Hitam justru berubah arah ke Pelabuhan Konstanta, Rumania. Usai ledakan, sejumlah speedboat petugas terlihat langsung mengamankan titik ledakan di sekitar pelabuhan. Dalam peristiwa ini dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun seluruh aktivitas di Pelabuhan Konstanta terganggu dan harus diberhentikan sementara pasca ledakan drone laut milik Ukraina. Sementara itu pemirsa, seorang jurnalis asal Romania terekam kamera saat terjadinya ledakan drone laut milik Ukraina yang meledak di Pelabuhan Konstanta. Ini seorang jurnalis asal Rumania, pemirsa, Ana Maria Stanciu, mengalami peristiwa yang mengejutkan saat bertugas di area Pelabuhan Konstanta pada Jumat pagi. Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal. Itu sebuah ledakan yang berasal dari drone laut Ukraina terdengar sangat keras di tengah laporan dan membuat panik seluruh warga yang berada di sekitar pelabuhan. Mendengar ledakan tersebut, Ana langsung bergerak menjauh untuk berlindung. A fost văzută prima dată în jurul orei 5 în proximitatea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Aici, în portul Constanța, a fost văzută la mal.
Sebuah konferensi pers, juru bicara Komisi Eropa Anita Hyper sebut Rusia harus bertanggung jawab atas ledakan drone Ukraina di pelabuhan Rumania serta seluruh kegaduhan di Uni Eropa yang terjadi akibat agresi militer Rusia terhadap Ukraina. Menanggapi peristiwa ledakan tersebut, Komisi Eropa melalui juru bicaranya Anita Hyper tegaskan bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas insiden tersebut dan juga seluruh kegaduhan yang terjadi di wilayah Eropa akibat agresi militer yang dilakukan terhadap Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Anita Hyper turut memberikan apresiasi atas niat baik Ukraina untuk menempuh jalur perundingan dalam penyelesaian konflik di Eropa. Thank you. From our side, we support peace. Welcome President Zelensky call for direct negotiations and also the call for ceasefire. And from our side, we will go once more through the facts. And this is that Ukraine wants peace, Europe wants peace. Once more, this incident is showing very clearly that this is Russians doing, and this is a direct result of Russia's war of aggression in Ukraine. So Russia bears the full responsibility for the escalatory measures that have impacts also on the EU member states. Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Penangkapan dilakukan dalam operasi keamanan dan kontra-intelijen. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah tersebut merupakan bagian dari operasi kontra-intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim menembakkan rudal peringatan ke arah dua kapal Amerika Serikat di Teluk Oman. Pasukan militer Iran memaksa kedua kapal Amerika Serikat untuk meninggalkan wilayah tersebut. Tembakan peringatan yang dilepaskan Angkatan Laut Iran ke USS Truxtun dan USS Mason merupakan bagian dari operasi untuk melawan tindakan onar Angkatan Laut Amerika Serikat. Melalui media Iran, IRGC menyebut kapal-kapal Amerika Serikat ini tengah meninggalkan Laut Oman menuju Samudra Hindia. IRGC juga menegaskan bahwa mereka tidak akan segan untuk meluncurkan rudal jarak jauh jika dibutuhkan. Serangan drone diduga menghantam terminal pelabuhan Mina Al-Fal di Oman yang memicu ledakan. Dugaan serangan drone memicu ledakan di antara tambatan pelampung Tunggal 1 dan 2. Akibat ledakan tersebut, kegiatan pemuatan minyak mentah untuk ekspor di pelabuhan sempat terhenti. Petroleum Development Oman memastikan operasional terminal kembali berjalan normal pada Jumat. Kendati demikian, belum ada kepastian mengenai penyebab ledakan, termasuk adanya dugaan drone. Diketahui Oman mengekspor 800.000 hingga 900.000 barel minyak mentah per hari dari terminal ini. 100 hari perang Amerika Serikat Israel dengan Iran telah berlangsung, serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual. Hari sudah, perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Di
Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Trump ingin bertemu Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan terus menyerang Iran. Amerika Serikat baru akan berhenti menyerang bila Iran setuju untuk tidak mengembangkan nuklir. So you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is that it can't have a nuclear weapon. The Strait will open immediately. You know, it's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? He said, because usually it's hostile. You know, when you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense. When it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. DPR Amerika Serikat resmi meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang di Iran. Lewat resolusi ini, Trump dipaksa mendapatkan persetujuan Kongres sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Melalui pemungutan suara yang ketat, parlemen meloloskan draft hukum tersebut dengan hasil 215 melawan 208 suara, termasuk dukungan dari 4 politisi Partai Republik. Langkah legislatif ini diambil setelah konfrontasi bersenjata di Timur Tengah telah melampaui batas waktu 90 hari. Menanggapi keputusan tersebut, pihak Gedung Putih melayangkan penolakan dengan berdalih kesepakatan gencatan senjata. Sebenarnya telah berjalan sejak 8 April lalu. Without objection, the motion to reconsider is laid on. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema mereka adalah malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect, UNICEF condemns the killing of children in Minab school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden
بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین یکی Sekolah dasar putri Syajareh Tayyabeh di Minab, Iran Selatan dihantam selama fase awal serangan AS Israel di Iran. Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel, namun AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut sementara Israel membantah sengaja menargetkan warga sipil. Kamera pengawas atau CCTV merekam momen pengeboman pasukan Israel di kota Jal Al-Arab, Lebanon Selatan. Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sebuah rumah tinggal di kota Jal Al-Arab di Lebanon Selatan memperlihatkan serangan udara yang dilancarkan pasukan Israel. Asap tebal seketika muncul usai serangan yang disusul dentuman keras di kawasan tersebut. Hingga kini belum ada konfirmasi mengenai adanya korban maupun dampak yang ditimbulkan akibat serangan. Diketahui serangan demi serangan terus dilancarkan Israel di tengah perjanjian gencatan senjata yang diperpanjang pada pertengahan bulan Mei lalu. Ya, sementara itu ledakan besar terjadi di sebuah toko di kota Sidikin, Lebanon Selatan. Ledakan ini berasal dari serangan udara Israel hingga menyebabkan toko hancur. Perang Israel dan Hizbullah makin mencekam di Lebanon Selatan hingga menyebabkan ribuan orang tewas. Seorang pria Palestina tewas dalam serangan udara di Khan Yunis, Gaza Selatan hanya beberapa jam sebelum pernikahannya digelar. Serangan itu juga melukai 2 warga sipil lainnya. Muhammad Othman Yassin Farwana, pria Palestina berusia 25 tahun tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam area permukiman Khan Yunis pada Jumat malam waktu setempat. Laporan awal menyebut Muhammad tengah mempersiapkan perayaan pernikahannya yang dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama. Namun serangan udara Israel mengakhiri hidupnya hanya beberapa jam sebelum momen bahagia itu terlaksana. Serangan Israel juga dilaporkan menghantam tenda warga Palestina yang mengungsi di Khan Yunis dan menyebabkan 2 warga sipil lainnya terluka. Presiden Slovenia Nataša Pirc-Musar mengungkapkan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Ia juga mengibarkan bendera Palestina di Istana Presiden Slovenia. Spoštovani, genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu. Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega in humanitarnega prava in človekovih pravic, ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela. Lagu kebangsaan Israel disoraki bernada ejekan pada pertandingan persahabatan melawan Albania. Hal ini terjadi saat Israel menjalani laga persahabatan melawan Albania di Stadion Air Albania, kota Tirani, Albania. Supporter Albania langsung menyoraki para pemain Israel yang sedang menyanyikan lagu kebangsaan. Pertandingan uji coba internasional antara Albania versus Israel berlangsung panas dan penuh drama. Pemain timnas Israel Manor Solomon mendapat atau menjadi sasaran amarah supporter tuan rumah yang melemparinya dengan sepatu. Pertandingan uji coba antara Albania dan Israel pada FIFA Matchday di Albania Jumat dini hari diwarnai ketegangan. Meski meraih kemenangan tipis 1-0, timnas Israel harus melewati laga yang diwarnai sejumlah insiden. Di awal laga, pemain Albania menolak berjabat tangan dengan pemain Israel.
Tindakan ini merupakan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang mengalami genosida. Pada menit ke-73, satu-satunya gol penentu kemenangan Israel dicetak Oskar Glock. Usai membobol gawang Albania, Glock melakukan selebrasi provokatif dengan mengangkat telunjuk ke depan mulutnya seakan meminta penonton diam. Selebrasi ini memicu reaksi keras pendukung Albania. Kemarahan juga datang dari bek senior Albania, Elsit Hisaj. Hisaj yang emosi mengejar Glock lalu menamparnya. Tak ayal, keributan antar pemain pun meletus. Selain itu, Kapten Israel Manor Solomon juga menjadi sasaran emosi supporter Albania. Penonton yang kesal dengan aksi arogan pemain Israel melempar Solomon dengan sepatu. Namun lemparan tersebut tidak menimbulkan cedera serius dan pertandingan tetap dapat diselesaikan hingga peluit akhir. Israel menangkap 2 pemain timnas wanita Palestina. Kedua pemain ditangkap di lokasi berbeda. Kedua pemain adalah Ren Halawani dan Natalie Aboudieh. Halawani ditangkap di Yerusalem karena dianggap polisi melemparkan barang ke para pengunjuk rasa. Sedangkan Natalie Aboudieh ditangkap di tepi barat. Natalie ditangkap karena dianggap terlibat dalam aktivitas teroris. Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA mengecam penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap Halawani dan Natalie Abu. PFA juga mengatakan penangkapan keduanya adalah bagian dari pola penargetan Israel terhadap atlet Palestina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. PFA kini meminta FIFA untuk meninjau kembali sikap terhadap berbagai pelanggaran yang disebut berdampak langsung kepada para atlet Palestina. BPOM RI menggerebek gudang kosmetik ilegal di Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Viral, sebuah truk menabrak palang pintu perlintasan kereta api hingga palang rusak di Bandung, Jawa Barat. Sopir truk kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, inilah detik-detik truk box menabrak pintu perlintasan kereta api yang hendak menutup jalur rel di perlintasan Cimindi, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya palang pintu rusak gara-gara sopir truk tidak sabar ingin melintas. Padahal kereta sebentar lagi lewat. Usai kejadian ini, petugas kemudian menangkap sopir truk dan akan dijatuhi sanksi yang berlaku. Sementara itu, menyikapi banyaknya peristiwa serupa, PT Kereta Api Indonesia meminta masyarakat lebih bersabar dan berhati-hati demi keselamatan bersama. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas memotong batang dan ranting pohon yang menindih kabin agar korban dapat dikeluarkan. Setelah proses yang cukup sulit, 2 korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Karawang. Menurut petugas, truk sempat berhenti di tepi jalan, namun saat kembali melaju, bagian peti kemas diduga mengait batang atau cabang pohon hingga pohon tertarik dan tumbang. 2 orang yang berada di dalam kabin, yaitu sopir dan seorang wanita di bangku penumpang, tewas di lokasi kejadian. Kendaraan tadi berjalan dari bahu jalan, pada saat baru mau jalan, peti kontainernya itu nyangkut ke dahan pohon, kemudian tertimpa. Ya, tertimpa langsung ke kepalanya. Pohonnya. Tumbangnya pohon dan posisi truk kontainer yang melintang di badan jalan menyebabkan arus lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 2 km. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah truk menabrak tiang listrik hingga ringsek parah di Jalan Salatiga, Magelang, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena sopir dan kernet terjepit kabin kendaraan. Sokone cangsi.
Sebuah truk ringsek parah usai menabrak tiang listrik di Jalan Raya Magelang Kopeng, Salatiga, Dusun Sidomaju, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, sopir dan kernet terjepit kabin truk. Petugas gabungan menggunakan alat khusus untuk mengevakuasi kedua korban. Evakuasi keduanya berlangsung dramatis selama kurang lebih 30 menit. Usai dievakuasi, kedua korban yang mengalami patah kaki dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk saat berkendara. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menggerebek gudang kosmetik ilegal di Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten. Hasilnya BPOM RI menyita 2 juta produk kosmetik tanpa izin edar yang ada di gudang. Penggerebekan gudang kosmetik yang dilakukan BPOM RI di Kelapa II, Tangerang, Banten Jumat sore mengamankan sebanyak 2 juta lebih produk dari 956 item kosmetik tanpa izin edar. Temuan tersebut berawal dari proses intelijen BPOM atas laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Total nilai dari 2 juta lebih produk kosmetik tanpa izin edar ini sebesar 27,6 miliar rupiah. Kosmetik tanpa izin edar ini diimpor dari negara Cina dan diselundupkan melalui jalur laut. Impor ilegal. Jumlahnya tentu sangat besar, sehingga di tempat ini sangat jelas terlihat gudang penyimpanan kosmetik impor yang ilegal, yang tidak memiliki izin, tidak memiliki bahkan kandungan dan isi dari semuanya ini kita tidak tahu apa isinya. Aksi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di Kota Serang, Banten berujung pada penangkapan 4 orang penagih utang. Kini polisi terus memburu pelaku lain yang masih buron. Video amatir merekam keributan yang berujung pada penganiayaan terhadap 2 anggota BRIMOB di halaman Rumah Sakit Fatima, Kota Serang, Banten. Peristiwa terjadi pada 2 Juni lalu saat istri salah satu korban yang baru pulang kerja diadang oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai penagih utang. Merasa terancam, istri korban menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB. Tak lama kemudian, korban datang bersama rekannya hingga situasi memanas dan berujung pada aksi pengeroyokan. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya ditangkap tak lama setelah kejadian, sedangkan 2 pelaku lainnya dibekuk di Balaraja, Tangerang. Dari tangan tersangka, polisi menyita kendaraan operasional, ponsel, surat tugas debt collector, serta sejumlah senjata tajam yang digunakan saat beraksi. Tapi untungnya, syukur ya, alhamdulillah puji Tuhan, kita berhasil mengamankan, mengejar yang bersangkutan lari, dikejar, diamankan. Mobil yang dibawa lari pun kita berhasil amankan. Sekarang mobilnya ada di Polda. Begitu ya. Itu dari leasing mana? Sebenarnya kita tidak pas juga ya nanti melebar gitu ya. Ada lagi Bang yang mau disampaikan? Terus semalam kejadiannya lebih kurang itu kejadian, ternyata informasi itu dimulai dari sore. Sore itu mereka sudah mengintai, di jam 10 malam itu mereka langsung menarik paksa. Kini para tersangka dijerat pasal pengeroyokan dan penganiayaan. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang namanya telah masuk daftar buron. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang wanita diduga menyiramkan air bekas selap kotoran anjing ke jalan di permukiman di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi wanita tersebut membuat warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat menjadi terganggu. CCTV memperlihatkan saat seorang wanita menyiramkan air di jalanan berulang kali. Warga menduga air tersebut adalah bekas lap kotoran anjing. Aksi
Aksi ini terjadi di jalan permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun ini membuat warga geram. Keributan terjadi lantaran pelaku tetap melakukan perbuatannya meskipun sebelumnya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga. Tapi istrinya tuh sifatnya keras nggak bisa dibilangin sama suaminya. Jadi penyiramannya juga ya udah sesuka hati istrinya. Suaminya udah sering ingetin bilangnya sih begitu. Hasil yang pertemuan itu kan saya sampaikan keluarga juga. Pelaku yang mengaku sempat mendapatkan kekerasan langsung melapor ke Polsek Pasar Kemis. Pihak kepolisian pun kini tengah menyelidiki kejadian tersebut. Itu ya, kami koordinasi juga dengan Binama setempat, bahwasanya di tahun 2025 itu pernah ada kesepakatan bersama, yang mana yang bersangkutan itu di sana untuk tidak membuang air tersebut kepada jalan. Namun dalam hal ini, padahal suaminya sudah mengingatkan terus kepada yang bersangkutan ya, namun tetap dalam ini kami akan melakukan pemeriksaan dan mendalami terkait adanya peristiwa tersebut. Kepada warga, pelaku mengaku bahwa air yang disiramkan bukan air bekas lap dari kotoran anjing, tetapi air sabun bekas membersihkan lantai rumahnya. Pelaku juga mengaku menyiramkan air tersebut ke jalan agar tidak berdebu. Polisi kini sudah memeriksa sejumlah saksi dan masih mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, viral unggahan video keluhan warga di Surabaya terkait kebisingan suara dampak aktivitas lapangan padel. Dalam video tersebut, warga mengeluh suara bising yang berada tepat di sebelah rumah mereka hingga mengganggu jam istirahat. Video viral di media sosial direkam Felicia Kartika, salah seorang warga perumahan The Dharma Indah, Regency Surabaya yang terganggu kebisingan suara aktivitas di lapangan padel. Lokasi Atlas Padel Surabaya yang berada tepat di samping rumahnya menimbulkan kebisingan yang mengganggu. Pasalnya aktivitas di lapangan padel sudah dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 10 malam. Waktu bangun tidur pagi, itu sudah kita dibangunkan oleh suara rame, teriakan-teriakan sama pakpok itu terus dan keras sekali. Jadi kan gimana ya, orang bangun tidur kaget gitu. Saya mesti pening, sakit kepala, migrain, dan sampai 1 hari itu jadi nggak produktif lah. Keluhan dari Felicia Kartika ini langsung mendapat respon dari pengelola Atlas Padel Surabaya. Pengelola padel memasang peredam suara di lapangan 5 yang bersebelahan langsung dengan rumah warga. Ini merupakan solusi yang bisa kami lakukan untuk mengatasi kebisingan yang mungkin keluar dari activity padel ini. Memang sebelumnya dari perhitungannya itu direncanakan di tanggal 29 Mei ini selesai. Tapi melihat dengan kondisi tingginya yang sangat tinggi, lalu luasan yang ditutup juga lumayan luas, tentu kami tidak ingin eksekusinya berjalan asal-asalan. Pihak pengelola padel yang meminta maaf dengan ketidaknyamanan tersebut juga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan melalui mediasi dengan warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sekitar 99.000 jemaah haji Indonesia gelombang kedua bergerak dari Mekah ke Madinah menggunakan transportasi bus yang dijadwalkan sejak Juni 2026 mendatang.
Tim pengawas Haji DPR RI Muhammad Abdul Aziz Saifuddin mendorong Kementerian Haji dan Umroh serta kesiapan daerah kerja Madinah melakukan sinkronisasi jadwal kedatangan dan kepulangan jemaah untuk mencegah keterlambatan serta penumpukan. Tim WAS meminta kepastian seluruh layanan bagi 99.800 jemaah Indonesia yang akan tiba di Madinah berjalan optimal. Tim WAS berharap adanya perhatian khusus terhadap pergerakan jemaah selama berada di Madinah, terutama kesempatan beribadah di Raudhah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Sampai ada namanya keterlambatan, termasuk juga tadi para jamaah ketika sudah datang ke Madinah jangan sampai harus menunggu lama sampai berjam-jam karena kamarnya diisi oleh negara lain. Maka dipastikan koordinasi antara Kementerian Haji Indonesia dengan juga Syarikah dan juga pihak hotel itu bagaimana jadwal ini harus tertib. Jangan sampai ketika sudah didorong dari Mekah ke Madinah dan sampai sini masih ada kamar-kamar untuk jemaah haji Indonesia ini diisi oleh jemaah dari negara lain. Nah, ini membuat sekuennya terhambat. Masalah konsumsi, makan, akomodasi. Kementerian Haji dan Umroh terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Arab Saudi menuju tanah air. Sebanyak 28 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi dengan total 11.120 orang yang terdiri dari jemaah dan petugas. Dari jumlah ini, sebanyak 19 kloter telah tiba di Indonesia dengan total lebih dari 7.000 orang. Selain jemaah reguler, kepulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung. 112 petugas, sehingga total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 11.120 orang, dan dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di tanah air dengan 7.512 jemaah dan 76 petugas, dan dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia tercatat sebanyak 7.588 orang. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia menuju tanah air mulai dilakukan dengan pemeriksaan ketat barang bawaan. Menghadapi aturan batas maksimal muatan, banyak jemaah rela meninggalkan barang bawaan mereka. Ratusan koper milik jemaah haji Indonesia mulai dikumpulkan di area pemondokan untuk melewati proses penimbangan awal sebelum diangkut ke bandara. Prosedur ketat langsung diterapkan oleh petugas keamanan penerbangan di lokasi. Petugas mengizinkan penggunaan lakban secara wajar bagi koper yang rusak, namun melarang keras penggunaan tali rafia. Tali melilit koper digunting petugas karena menghambat proses pemeriksaan sinar X-ray di bandara. Sementara itu, video amatir merekam proses pembongkaran koper jemaah haji yang terdapat air zam-zam di dalamnya. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji Indonesia agar mematuhi aturan bagasi saat pemulangan ke tanah air. Salah satu pelanggaran yang jamak dilakukan yakni penyimpanan air zam-zam di dalam koper bagasi. Untuk meningkatkan keselamatan jemaah dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026, Kementerian Haji dan Umroh memperlakukan sejumlah aturan baru, di antaranya penegakan istitah kesehatan dan kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan jemaah, terdapat sejumlah penyesuaian kebijakan dalam pelaksanaan haji khusus tahun 2026. Aturan baru ini menuntut setiap jemaah haji khusus memiliki kelengkapan istitoah kesehatan, termasuk riwayat kesehatan serta menjadi peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir resiko kesehatan selama ibadah dan mempercepat penanganan medis jika diperlukan. Sekarang ini ada istitoah kita dahulukan. Istitoah kesehatan bagi jemaah yang akan berangkat haji khusus kita dahulukan. Faktanya sekarang kita lihat saat ini jemaah haji khusus yang meninggal baru 2 ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Artinya ini penerapan istitoah yang tadi semula di travel itu keberatan, sekarang dengan kondisi kayak begini mereka akhirnya terus mengakui dan ternyata memang betul harus menerapkan istitoah yang lebih baik. Dengan penerapan aturan baru ini, Kementerian Haji dan Umroh berharap pelaksanaan haji khusus menjadi lebih teratur, resiko kesehatan berkurang dan pelayanan jemaah semakin profesional. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Juitasari, MCH 2026 melaporkan.
Selain menjadi salah satu kota tujuan utama jemaah haji dan umroh, Madinah juga memiliki sejumlah destinasi menarik yang kerap dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah Jabal Magnet, kawasan yang terkenal karena keunikannya dalam bidang sains. Di tengah hamparan gurun dan perbukitan batu di utara kota Madinah, Arab Saudi, terdapat satu ruas jalan yang menyimpan fenomena unik. Lokasi ini dikenal dengan nama Jabal Magnet atau Wadi Al-Baida. Kawasan ini terkenal karena fenomena jalan yang membuat kendaraan di sana bisa terlihat bergerak menanjak tanpa tenaga mesin. Setiap hari puluhan kendaraan sengaja berhenti di titik tertentu untuk membuktikan fenomena daya magnet sesuai dengan julukan lokasi ini. Saat persneling dipindahkan ke posisi netral dan mesin dimatikan, mobil terlihat bergerak dengan sendirinya. Tak hanya mobil tetapi bola, kelereng atau bahkan butiran air juga terlihat melawan gravitasi bergerak menuju ke atas bukit. Yang Masya Allah luar biasa, sangat terkesan, yang sangat fenomenal Jabal Magnet ini yang bisa menggerakkan mobil dalam beberapa saat menjadi poros magnet terbesar di dunia. Dan kami begitu terkesan, seluruh jamaah merasa excited di sini. Oh iya, wow. Sejumlah penjelasan ilmiah menyebutkan bahwa fenomena ini bukanlah akibat gaya magnet yang menarik kendaraan, melainkan ilusi optik yang disebabkan oleh bentuk topografi dan kondisi lingkungan sekitar. Kontur jalan yang sebenarnya menurun terlihat seperti menanjak sehingga memberikan kesan kendaraan bergerak melawan gaya gravitasi. Terlepas dari penjelasan ilmiah maupun mitos yang beredar, Jabal Magnet tetap menjadi salah satu destinasi unik di Madinah yang memancing rasa penasaran. Fenomena ini menjadi bukti kebesaran Allah yang bisa meningkatkan iman para pengunjungnya. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, tim MCH 2026 melaporkan. Wow, keren! Di tengah modernisasi kota Jeddah, ada satu kawasan yang seolah menolak ditelan waktu, bernama Al-Balad. Kawasan tua yang menjadi saksi perjalanan haji pada masa lalu ini telah hidup sejak abad ke-7. Lorong-lorong sempit berpaving batu membawa setiap langkah menyusuri jejak sejarah yang telah hidup sejak abad ke-7. Disinilah dahulu para pedagang, musafir, hingga jemaah menuju Makkah singgah sebelum melanjutkan perjalanan suci mereka. Al-Balad menjadi saksi perjuangan haji pada masa lampau di mana ribuan kaki para musafir, tamu-tamu Allah dari berbagai belahan dunia pernah dijejakkan kala transportasi haji masih mengandalkan jalur laut. Ciri khas Al-Balad begitu mudah dikenali. Rumah-rumah tinggi berbahan batu karang laut berdiri rapat dihiasi jendela kayu besar. Ornamen kayu simbol kecerdasan arsitektur Hijaz yang dirancang untuk menangkal panas gurun sekaligus menjaga privasi penghuni rumah. Pada tahun 2014, UNESCO menetapkan Al-Balad sebagai situs warisan dunia. Kini pemerintah Arab Saudi terus melakukan restorasi ratusan bangunan bersejarah agar wajah lama Jeddah tetap lestari di tengah arus pembangunan kota modern. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.